Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa ya'lamu ma fis samawati wal ard. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مستقة إلى 4 نفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita rasakan hari ini Allah masih berikan kita kesehatan. Allah masih karuniakan kesempatan dan Allah masih berikan kemampuan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita senantiasa bisa menghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat, tabi'in, orang yang mencintai sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya sehingga menghantarkan kita kelak kepada syafaatul uzmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di pertemuan singkat ini khatib berpesan terhadap diri khatib dan kita semua yang hadir. Marilah sama-sama kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan tidak ada lagi kecuali nilai ketakwaan itu. Oleh karena itu, marilah kita berlomba untuk terus meningkatkan takwa itu, memperbaharui takwa itu dan melaksanakan esensi daripada ketakwaan itu. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa diridhai Allah dari kehidupan dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pertemuan singkat ini khatib ingin mengangkat sebuah tema orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isinya untuk kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita ini, baik kehidupan secara pribadi ataupun juga kehidupan secara sosial. Karena mayoritas, kalau kita hitung 85% baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kehidupan sosial kepada kita. Oleh karena itu, akhlak, tata krama, adab dan lain sebagainya adalah menjadi penting dalam kehidupan kita ini. Ketika kita menjadi orang yang berakhlak, maka insya Allah nilai kita akan tinggi, nilai kita akan makomnya tinggi. Itulah keagungan akhlak
yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apa firman Allah ini? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang luas langit dan bumi ini diperuntukkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa kalau kita adalah orang-orang yang senantiasa dalam hidup ini senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang Allah, itu adalah definisi. Itu adalah kita mengamalkan sebuah ketakwaan itu, dan surga akan dihadiahkan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita, sembari kita berlomba untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala ini, ternyata justru ada 4 golongan manusia yang justru akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Duratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan memaparkan keempat kelompok manusia yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini nukil ya, Imam Utsman bin Hasan ini menukilkan sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Apa itu? Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Tentu membaca di sini, ya rahimakumullah, bukan sekedar membaca, tetapi membaca dengan penuh kekhusyuan, penuh penghayatan dan juga pemahaman. Sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk bagi kita semua. Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum kita yang pertama. Sehingga rujukan hukum yang pertama ketika kita mengamalkan agama ini adalah Al-Quranul Karim. Sebelum kita merujuk kepada sunnah, ijma', qiyas dan yang lainnya. Maka ketika Al-Quran dihayati, ketika Al-Quran direnungkan, maka seluruh isi Al-Quran ini adalah hudan bagi kita, petunjuk bagi kita semua. Maka orang yang senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah hatinya akan selalu dinaungi oleh isi Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kita membaca saja sudah malas, maka kita akan jauh dari hidayah Al-Quranul Karim ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin rajinnya kita membaca Quran menunjukkan bahwa keislaman kita ini semakin kuat. Betapa tidak, Al-Quran itu ketika dibaca saja sudah berpahala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf dalam kitabku Al-Quran ini, falahu hasanatun, baginya adalah pahala, baginya adalah 1 kebaikan. Wal hasanatu asyru amthaliha, dan kebaikan yang 1 itu disepadankan dengan 10 kebaikan. Maka 1 huruf nilainya 10 kebaikan bagi kita. Itu baru membaca saja, belum menghayati dan merenungkannya. Jadi jamaah rahimakumullah, sehingga Rasulullah juga menjelaskan dalam lanjutan hadis ini, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kalau kita membaca suratul Baqarah dari ayat 1 sampai 5 saja, maka bisa dihitung untung kita
tentang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang rajin membaca Quran ini akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah kaum muslimin sama sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih akan memberikan semangat dan motivasi tersendiri kepada kita, Rasul juga pernah menyampaikan, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena bacaanmu itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada kalian yang suka membacanya. Masya Allah, alangkah sedihnya ketika kita atau bahkan keluarga kita tidak bisa membaca Al-Quran. Maka saya menggugah kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak jauh dari Al-Quranul Karim. Minimal rajin membacanya, syukur mampu juga menghayati dan lalu mengamalkannya. Maka insya Allah kita yang rajin terhadap membaca Quran itu sudah diberikan ruang yang sangat luas, akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, siapa orang yang dirindukan oleh surganya Allah itu? Yaitu hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Menjaga dari apa? Tentu tidak berbuat ghibah, tidak berdusta, tidak mengadu domba, tidak membuat fitnah, tidak mencaci maki dan kata-kata yang akan mendatangkan kemudorotan. Maka jamaah rahimakumullah, sering juga kita dengar pepatah bahasa Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang hamba, selamatnya manusia itu bagaimana dia menjaga lisannya. Maka lisan ini marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk setiap apa yang keluar dari lisan kita adalah sebuah manfaat. Yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang membuat kita damai. Maka kita sebagai seorang muslim sudah seyogyanya dan seharusnya kita selalu berkata-kata yang baik. Karena berkata-kata yang baik saja itu sudah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin. Lalu yang ketiga, yaitu mut'imil ji'an, orang-orang yang memberi makan terhadap yang kelaparan. Hadirin kaum muslimin, maka dalam agama yang kita cintai, agama Islam ini sangat dianjurkan kepada kita rajin infak, rajin sedekah, rajin memberikan pertolongan kepada orang lain, yang seluruhnya itu tujuannya adalah untuk membuat orang lain menjadi nyaman, membuat orang lain yang kelaparan menjadi tidak kelaparan. Maka wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan yang sedang kelaparan ini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dia dan membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga, maka kelak kami akan siapkan baginya jalan yang mudah untuk mendapatkannya, yaitu surga juga. Maka orang-orang mukmin dianjurkan untuk selalu bersedekah dikala dia rizkinya sempit ataupun lapang. Ukurannya yang tahu adalah diri kita masing-masing jamaah rahimakumullah. Seberapa yang harus kita infak dan sodakohkan untuk orang yang memerlukan. Maka dikala rezeki kita sempit, maka pun juga sedikit yang bisa kita, dan itu harus kita komitmen untuk bisa melakukannya dikala rezeki kita sempit ataupun lapang. Kadang kita ini hanya bisa menerima tetapi memberinya berat, ya. Kadang kita ini jadi orang inginnya menerima saja tapi memberinya berat. Maka hal-hal semacam itu adalah ujian bagi kita.
dan kita sudah seyogyanya membuang jauh-jauh perasaan itu, bahwa orang yang senantiasa berinfak dikala dia rizkinya sempit ataupun lapang adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wasu'imi Ramadan. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 ciri orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala ini tentu menjadi motivasi tersendiri buat kita. Betapa kita ingin dalam hidup ini senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian kita juga suka memberi kepada orang lain. Lalu juga kita termotivasi untuk senantiasa menjaga lisan kita. Dan jangan lupa Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan Allah. Jangan sampai kita melepaskannya, kita sampai meninggalkannya. Sehingga 4 ciri ini mudah-mudahan menjadi modal kita. Minimal, kalaupun kita bukan orang hebat, kalaupun kita bukan siapa-siapa, tetapi persembahan kita kepada Allah dari 4 ciri orang yang dirindukan surga ini memberikan motivasi tersendiri dalam hidup kita, dan kita bisa melakukannya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk bisa melakukan 4 hal ini, sehingga kita semua kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ahsanil kalam kalamullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلاء والمنكر والبغي وجميع الأمراض وموت الفجعة ما لا يدفعه غيرك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.